Halo, kita kembali berjumpa di mata kuliah Teknologi Bangunan Tinggi. Dan pada modul kedua kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip perancangan bangunan bertingkat tinggi. Mari kita lihat di tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan pembelajar mampu menjelaskan prinsip perancangan bangunan bertingkat tinggi. Jadi apa saja yang ada di aspek perancangan, di prinsip perancangan bangunan tinggi. Yang pertama yang akan dipelajari adalah apakah prinsip perancangan bangunan tinggi. Kemudian yang kedua adalah apa sih yang dimaksud dengan prinsip arsitektural dan ada apa saja komponennya. Kemudian ada apakah prinsip struktural dan apa saja di dalamnya, serta prinsip keberlanjutan. Nah, di subtopik yang pertama kita akan membahas tentang apakah prinsip perancangan bangunan bertingkat tinggi. Prinsip perancangan bangunan bertingkat tinggi ini saya ambil dari bukunya Pak Mark Sarkisian, yaitu yang berjudul Designing Tall Buildings, Structure as Architecture, yang dimana kita lihat di bab 2, yaitu Fundamentals judulnya. Nah, pengantarnya adalah The fundamentals of tall buildings, particularly those related to structures. Jadi kata kuncinya adalah related to structures that define architecture. Jadi struktur yang menciptakan arsitektur. Itu untuk bangunan tinggi. Are based on an integrated approach that considers science, yang mana mempertimbangkan sains, aplikasi sains atau engineering atau keteknikan, serta pemanfaatan ruang. Conservation of natural resources juga yang mengkonservasi kebutuhan sumber daya alami, dan long term value, jadi memiliki nilai jangka panjang. Apalagi kita tahu bahwa bangunan tinggi kemarin sudah belajar konsumsi sumber dayanya sangat besar. Nah, untuk itu nilai yang harus ditanamkan di dalam desain ini juga harus berjangka panjang. Nah, sustainable architecture is founded in engineering concepts that are innovation, whether the structure is implicit in the architecture or explicitly expressed. Jadi arsitektur berkelanjutan juga merupakan konsep keteknikan, harus melekat sebagai konsep keteknikan, yang mana apakah struktur dari bangunan itu diperlihatkan atau ditampilkan ataupun secara eksplisit, secara implisit itu diperlihatkan atau secara eksplisit, artinya dipamerkan, diperlihatkan atau disembunyikan. Nah, di dalam chapter 2 ini atau fundamentals ini, itu Mark Sarkisian menulis adanya 7 komponen. Yang pertama adalah guiding principles, kemudian design loads, form and response, dan sampai nomor 7. Di yang mana guiding principles itu atau prinsip-prinsip yang mengacu gitu, yang perlu kita acu adalah simplicity atau kesederhanaan. Di dalam guiding principles ya ada simplicity, kemudian ada structural clarity atau kejelasan struktur, dan keberlanjutan. Jadi ada 3 hal itu yang menjadi prinsip utama. Yang pertama sekali yang akan memandu kita di dalam merancang bangunan tingkat tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan perancang beban, ya, yang mana terdiri dari beban gravitasi, beban angin, serta beban kegempaan. Nah, kemudian hal ketiga adalah form and response, stiffness and softness atau kekakuan dan kelenturan, kemudian material, konsep, dan seberapa tinggi bangunan yang akan didirikan. Nah, ini adalah prinsip perancangan yang ditulis oleh Mark Sarkisian di chapter 2, kemudian dijabarkanlah di dalam setiap chapter-chapter selanjutnya di buku ini. Nah, kemudian adapun yang pernah saya lakukan dalam penelitian terdahulu atau sebelumnya, ke 9 aspek tersebut disederhanakan atau dikelompokkan lagi menjadi yang lebih dikerucutkan, ya, lebih sedikit lagi supaya kita lebih mudah mengingatnya. Yang pertama adalah aspek atau prinsip-prinsip arsitektural yang terdiri dari, kalau yang tadi Mark Sarkisian dibagi langsung 9 di dalam pengelompokan oleh saya, itu saya sederhanakan menjadi arsitektural yang terdiri dari simplicity atau kesederhanaan, kemudian ada form and response, dan yang ketiga konsep. Kemudian ada prinsip atau kelompok prinsip struktural yang terdiri dari design loads,
stiffness and softness, how tall, material, dan structural clarity. Kemudian yang ketiga, keberlanjutan, itu berdiri sendiri. Jadi 3 kelompok ini yang sebenarnya dilihat dari apa yang ditulis oleh Mark Sarkisian, kemudian kita coba kelompokkan supaya lebih mengingatnya lebih mudah gitu. Nah, tetapi tetap kita akan pelajari semua aspek ini, tapi dalam pembahasan di dalam topik modul 2 ini adalah menggunakan pembagian arsitektural, struktural, dan keberlanjutan. Walaupun nanti di dalamnya itu membahas tentu saja dengan menggunakan bukunya Mark Sarkisian. Nah, ada pandangan lain sebenarnya bukan pandangan lain, tetapi ini pengkayaan dari prinsip-prinsip arsitektur untuk bangunan bertingkat tinggi. Nah, sebuah artikel oleh Anthony Wood ya yang berjudul di tahun 2015 berjudul Rethinking the Skyscraper in the Ecological Age: Design Principles for a New High-Rise Vernacular. Nah, jadi artikel ini sangat menarik dan mahasiswa harus membaca ini sebagai suatu bentuk pemikiran untuk mahasiswa arsitektur khususnya, karena ini lebih banyak ke arah desain ketimbang struktur gitu ya. Ini lebih banyak ke arah desain ruang begitu. Nah, mari kita lihat apa yang ditulis oleh Anthony Wood. Yang pertama adalah tall buildings should related to the physical characters of place. Jadi bangunan tinggi harus berkaitan dengan aspek fisikal dari bangunan, karakter fisik dari bangunan bertingkat tinggi, bangunan sekitarnya. Aspek fisikal. Nah, jadi kita bisa lihat di sini misalnya sebuah perancangan bangunan tinggi yang tadinya konteks lingkungannya seperti ini. Ya, kemudian akhirnya arsitek merancang bagaimana supaya tidak terlalu jelek kalau ada bangunan yang tinggi. Akhirnya dibuatlah sloping. Ya, ada yang di slope, jadi ada yang ketinggiannya miring gitu. Jadi itu adalah terkait dengan aspek fisikal dari konteks tempat yang ada di bangunan tinggi kita berada. Kemudian yang kedua adalah tall buildings should relate to the environmental characteristic. Jadi kalau yang tadi adalah physical, yang sekarang adalah environmental. Nah, ini adalah Pearl River Tower di Guangzhou, Cina, yang mana bangunan ini sangat tinggi dan di sekitarnya itu ada sumber angin sebetulnya. Nah, akhirnya arsitek membuat ceruk-ceruk seperti ini, yang mana di setiap ceruk ini di ujung-ujungnya sini itu terdapat generator pembangkit listrik tenaga angin. Ya, jadi di sana ada pembangkit listrik tenaga angin. Jadi dia mengkaitkan karakteristik lingkungan untuk bangunannya dan apa yang bisa dimanfaatkan dari karakteristik lingkungannya, yaitu untuk menciptakan energi listrik. Ya. Nah, kemudian hal yang lain adalah tall buildings should relate to the cultural characteristic. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai kebudayaan. Jadi ini contohnya adalah bangunan kompleks daya bumi di Malaysia yang kalau dilihat dari plannya atau floor plan-nya itu menggunakan segi tertentu yang berkaitan dengan keislamian ya. Nah, itu juga bisa diterapkan. Terus kita juga bisa lihat adanya bukaan yang seperti ini ya. Jadi seperti kubah masjid begitu ya. Untuk bukan yang ada di masjid biasanya kita ketahui. Nah, itu juga bisa digunakan di dalam menginspirasi desain bangunan kita. Nah, pada aspek yang ketiga tentang cultural ini sebetulnya juga pernah dibahas dalam beberapa konferensi di arsitektur dalam bidang atau topik arsitektur. Itu adalah di mana sih karakteristik kebudayaan pada bangunan tinggi, karena itu semakin hilang. Dan dengan berdirinya bangunan tinggi di berbagai kota, akhirnya kita bingung kita ada di mana ya. Apakah kita ada di Jakarta, atau kita ada di San Francisco misalnya, atau kita berada di Cina misalnya. Nah, itu sekarang sudah mulai dibahas itu pada konferensi beberapa tahun lalu. Nah, mungkin saja itu bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk merancang bangunan tinggi yang lebih ada kontekstual dari konteks kultural yang ada di tempat di mana kita akan merancang bangunan. Ya. Nah, prinsip yang keempat menurut Anthony Wood adalah
variation with height, in form, texture, and program. Nah, ini contoh yang menarik dari Burj Khalifa, di mana adanya variasi dari bentuk, tekstur, dan program. Bangunan Burj Khalifa terdiri dari satu masa bangunan yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Nah, itu menarik dan memberikan hal yang khusus pada bangunan ini. Nah, serta setiap ketinggian ini punya makna yang berbeda-beda. Nah, kita lihat bahwa contohnya setiap arah daripada masa bangunan itu diarahkan pada pandangan tertentu, ya, pada sudut pandang tertentu. Dan di sini ada pandangan yang khusus, misalnya apa yang dilihat di sana ini juga. Kemudian mungkin bangunan yang masa bangunan yang lebih pendek itu yang dilihat juga lebih sedikit gitu. Akhirnya jadi bangunannya lebih banyak, lebih rendah yang ada di sisi sini. Sedangkan yang lainnya lebih tinggi karena ada pemandangan yang memang bagus dan menarik untuk diperlihatkan. Nah, ini adalah konteks terhadap lingkungan tadi, ya. Kemudian hal yang kelima adalah maximize layers of program and usage on all systems and material. Jadi jangan sampai material atau sistem itu bekerja hanya untuk single function aja gitu, ya. Nah, contohnya adalah pada bangunan NBK Osaki Building di Tokyo, Jepang, ini ada yang disebut bioskin solar shading. Jadi ini adalah solar shading di mana dia meredam terhadap cahaya matahari. Tetapi fungsi dari shading ini tidak hanya untuk memberikan pembayangan terhadap matahari, melainkan desain dari shading ini dirancang agar air bisa masuk ke dalamnya, dan nanti si sistem ini akan menyimpankan air kalau pada saat hujan, gitu ya. Jadi nggak cuman shading itu tidak cuman untuk cahaya matahari juga, tidak hanya untuk cahaya matahari, melainkan juga untuk fungsi hujan, ya, untuk menampung air hujan. Kemudian dialirkan pada jalur tertentu. Nah, kemudian hal keenam adalah tall buildings should provide significant communal open recreational space. Nah, jadi ini adalah ruang untuk ruang berkumpul dan ruang terbuka untuk rekreasi, gitu ya. Contohnya adalah di Marina Bay Sands, Singapura, di mana lantai yang paling atas itu digunakan untuk rekreasi. Di atas ada kolam renang yang langsung menghadap ke sisi laut dari Singapura, ya. Ini sangat menarik gitu. Ini adalah contoh bagaimana menerapkan ruang rekreasional juga pada bangunan yang bertingkat tinggi. Yang ketujuh adalah introduce more facade envelope opacity. Jadi artinya adalah mengenalkan lebih banyak fasad atau selubung bangunan yang transparan gitu, sehingga dalam hal ini cahaya matahari bisa masuk ke dalam bangunan. Tetapi tentunya ini ada implikasi lain. Dengan banyaknya cahaya bisa masuk ke dalam bangunan atau ke ruang dalam, maka ada konsekuensi thermal juga yang masuk ke dalam ruang dalam. Untuk itu diperlukan material yang khusus yang dapat menahan thermal dan tapi bisa memasukkan cahaya lebih banyak. Nah, ini adalah salah satu bangunan yang menggunakan double glass untuk selubungnya, menggunakan kaca yang double, sehingga ada teknologi jenis double glass sehingga cahaya yang masuk banyak tetapi thermalnya tidak ikut, ya, tidak terlalu ikut banyak gitu. Nah, kemudian yang kedelapan adalah embrace organic vegetation as an essential part of the material palette. Jadi artinya adalah di dalam desain bangunan itu vegetasi yang asli, ya, yang nyata atau yang organik ini menjadi bagian dari warna dari bangunan, dari selubung bangunan. Ini contohnya adalah di Park Royal Hotel Singapura. Ini menyatu antara warna hijau kemudian dengan juga bangunannya begitu. Nah, kemudian hal lain adalah introduce circulatory and programmatic connection between tall buildings atau menggunakan sky bridges contohnya. Nah, ini contohnya The Pinnacle at Doustan Complex di Singapura, yang mana satu bangunan satu masa dengan masa yang lain itu terkoneksi dengan jembatan atau sky bridge. Tetapi tentunya menggunakan sky bridge itu banyak konsekuensinya, seperti kita harus mempertimbangkan angin, ya, karena angin yang besar nanti bagaimana orang bisa lewat di sana. Kemudian hujan,
Nah, bagaimana orang bisa lewat di sana tanpa kehujanan gitu ya, tanpa angin yang besar. Nah, itu harus dipikirkan. Kemudian yang terakhir adalah we need to bring all aspects up into the sky. Jadi tuntutan banyak sekali ya. Sampai salah satunya adalah apa yang biasanya ada di ruang kota atau ruang yang horizontal sekarang diharapkan bisa naik ke atas, menjadi bertingkat ya. Nah, ini tentunya membutuhkan desain atau rancangan yang detail, terutama pada bagaimana misalnya tanaman seperti ini ditanam di dalam bangunan, kemudian utilitasnya seperti apa. Nah, itu harus sangat dipikirkan, apalagi ada kolam misalnya di sana. Nah, ini tuntutan yang besar sekali. Dan hal ini juga menjadi tuntutan karena ini berkaitan dengan aspek psikologis dari manusia, ya. Ya, kita juga sudah belajar di mata kuliah sebelumnya di Tekbang Lebar, itu ada aspek-aspek perancangan bangunan bentang lebar yang walaupun sebenarnya itu juga bisa dipakai untuk semua aspek semua jenis atau tipologi struktur bangunan. Ada aspek fisiologis, ada aspek psikologis, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Itu juga menjadi pertimbangan di dalam desain. Nah, jadi bayangkan apabila semua kebutuhan manusia diharapkan bisa naik ke atas bangunan, bagaimana kita mengakomodasi semua hal termasuk dari segi struktur dan sampai utilitas. Yaitu yang harus dipertimbangkan dalam desain kita. Karena itu mengakomodasi kebutuhan manusia. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait dengan aspek perancangan bangunan tinggi. Jadi sebetulnya yang ada di dalam Marx Sarkisian kemudian diperkaya dari Anthony Wood, yang mana tulisan Anthony Wood ini lebih banyak kepada aspek arsitektural ya, sedangkan Marx Sarkisian itu banyak ke arah struktur beban tapi juga ke arah desain arsitektur ya. Nah, bacaan yang kedua ini sangat penting bagi mahasiswa untuk mengetahui, untuk selalu mengingat apa saja aspek yang harus diakomodasi di dalam rancangan bangunan tinggi.